STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah sedang jamaah di tempat mana berada, disyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mandang berikan pada kita mandum kesehatan, kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang begitu le, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah tersebut yang bisa untuk menjalankan ibadah, lakukan segala aktivitas dan juga belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam, sehingga dengan sebab daripada perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kita bisa merasakan indahnya hidup dalam agama Islam yang mulianya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang kelewat kita bahas pembahasan yang berkenaan dengan sunnah-sunnah sehari-hari, dan di akhir pembahasan adalah pembahasan yang berkenaan dengan sunnah adab-adab ketika ke masjid ataupun adab-adab masjid. Kemudian yang terakhir tentang adab masjid, yusannu lirrijal al-mubadarati ila as-saffil awwal fahuwa afdalus sufuf lin nisa'i afdaluha akhiruha. Disebutkan oleh Syekhna bahwa bagi laki-laki untuk bersegera mencari saf yang pertama, dan bagi perempuan untuk mencari saf yang terakhir. Karena sebutkan saf yang paling baik bagi laki-laki adalah yang paling pertama. Dalam hadis Abu Hurairah dari Imam Muslim, Nabi bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebutkan Nabi SAW, sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah saf yang paling terdepan, dan saf yang paling buruk bagi laki-laki adalah yang paling belakang, dan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah saf yang paling depan, dan seburuk saf yang paling, dan sebaik-baik saf bagi perempuan adalah saf yang paling belakang, dan yang seburuk-buruk saf bagi perempuan adalah saf yang paling depan. Jadi ketika baik maka akan lebih pahala dan juga lebih keutamaan. Para ulama menjelaskan hadisnya bahwa kondisi lagi disebutkan dalam hadis Nabi benar, yang disebutkan bahwa ketika masjid tidak ada penghalang, masjid hanya penghalang antara laki-laki dengan perempuan. Contoh jamaah haji sebuah masjid. Dalam sebuah masjid, orang agama nikah, orang yang ikut tanpa hijab. Maka ketika kondisi laganya, saf yang paling baik bagi orang adalah yang paling belakang. Sedangkan saf yang likah, nyaga yudang anak-anak mid. Tapi disebutkan oleh para ulama ketika musalla ataupun tempat solat urinang yang terpisah dengan uragam, maka saf yang paling baik bagi urinang sama lagi saf uragam yang paling terdepan, yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahumallahu taala, yang disebutkan bahwa saf ketika masjid terpisah, urinang gedra musalla, uragam gedra musalla, ataupun dalam sebuah masjid tapi tutup lagi, contoh Masjid Oman. Di Oman, urun agam lika, urinang likut, kemudian hijab yang menutupi sehingga ada. Maka dalam kondisi lainnya juga bagi perempuan yang paling baik adalah saf yang pertama. Sebagaimana hadis yang umum yang sebutkan bunuh. Kemudian juga ada hadis dari Abu Hurairah dari Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi nida'il awwal was saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fihi fi at-tahjir lastaqbalu ilaihi, lastabaqu ilaihi. Walau ya'lamuna ma fil 'atamah ay al-'isha was subhi la atauhuma walau habwan." Nabi sampaikan seandainya manusia getupu pahala pada azan dan juga pahala pada saf yang pertama. Ada jika orang getupu, ragam getupu bahawa azannya pahala cukup le bagi muazzin lihat pahala haji, dan juga pahala ketika dong saf yang pertama,
Kemudian urungnya ham merumpok azan, mungkin karena muazin tetap dalam masjid, atau karena urungnya awai je untuk azan, atau ham merumpok saf yang pertama karena kawai urung lain, maka illa an yastahamu alaihi lastahamu, kecuali merumpok benar dengan mengambil undian, maka urungnya akan mengambil undian. Maka mungkin ketika nak urung yang saf liku tanya ham merumpok saf ke, kadang-kadang nyorong gedupu pahala bekas Nabi akan mundi, bahkan bisa jika lagi dah londang saf ke lanjut pengkaran 10 juta dan berlikut. Yang seandainya kita pun jamaah sekalian pahala yang raih saf yang pertama, maka orang akan berlomba-lomba. Dan seandainya manusia mengetahui pahala ketika bersegera ajak masjid, maka mereka akan datang ke masjid dengan bersegera. Dan seandainya urung-urung gedupu pahala pada salat subuh dan isya secara berjamaah, maka urungnya akan gejak ke masjid walau habwan, walaupun harus merangkak. Urung hanaki untung aki, tapi gedupu keban pahala raih isya dan subuh secara berjamaah, maka akan gejak walaupun harus merangkak. Hanya lagi sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail." Dalam hadis Imam Muslim Nabi sampaikan, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka urungnya seakan-akan telah menegakkan salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah fa ka'annama shallal laila kullah. Dan barang siapa yang gedong laksanakan salat subuh secara berjamaah, seakan-akan telah menghidupkan malam sepenuhnya dengan salat. Nah, ini di antara pahala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang muazzin menukibkan le pahala juga dalam disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atwalun nas a'naqan yaumil qiyamah al-muadzinun. Orang yang paling panjang taku tengah di hari kiamat adalah para muazzin. Kemudian hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu wa fihi qala kharaja alaina ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasuffu al-malaikatu 'inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kayfa tasuffu al-malaikatu 'inda rabbiha qala yutimmuna as-sufuf al-awwal wa yatarassuna fi as-saf wa yu'khadhu min hadha al-hadith aidan sunnat yatarassu fi as-saf. Jadi disebutkan dalam hadis dari sahabat Jabir bin Samurah dari Imam Muslim, Nabi sampaikan bahawa kekele Jabir bin Samurah ketika urungnya salat, bukan Nabi SAW telah tahu kamu, kemudian bersabda, apakah orang roh anak pedang saf lagi saf para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kekele para sahabat, ya Rasulullah, keban malaikat gedang saf di liku Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka begah Nabi SAW, para malaikat maka urunnya akan memenuhkan saf-saf yang pertama, baru dilanjutkan dengan saf yang kedua. Kemudian urunnya merapatkan saf ketika gedang liku Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat saf malaikat. Yang pertama adalah memenuhkan saf yang pertama sebelum saf-saf yang lain. Kemudian merapatkan kaki ketika dalam saf bunuh. Jadi sebutkan dari hadisnya kegecah hukum bahwa disunahkan untuk merapatkan saf ketika solat. Qala an-Nawawi rahimahullah yustahabbu as-saffu al-awwal thumma alladhi yalihi ila akhiriha wa hadha al-hukmu mustamirrun fi sufufi ar-rijal bi kulli hal wa kadha fi sufufi an-nisa' al-munfaridat bi jama'atihinna an jama'ati ar-rijal. Amma idha sallat an-nisa' ma'a ar-rijal jama'atan wahida wa laysa bainahuma ha'il fa afdalu sufufi an-nisa' akhiruha li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dipegang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, disunahkan saf yang pertama, dipenuhkan oleh saf yang pertama, kemudian baru sunnah memenuhkan saf-saf lanjut sampai akhir saf. Hukumnya berlanjut bagi saf laki-laki dalam setiap kondisi dan juga bagi saf perempuan ketika perempuan solat dengan jamaah yang terpisah dengan beragam. Adapun Imam Nawawi, adapun ketika saf laki-laki dengan perempuan tabah jamaah, tabah masjid tanpa ada penghalang, maka yang paling gede bagi saf perempuan adalah yang paling akhir. Ali urinong yang paling depan, yang paling akhir. Sedangkan yang paling ke gudang anak min. Lagi hadis yang kali kita sebutkan benar. Kemudian yusannu lil ma'mum ay yakuna qariban min imamihi.
yang ke-8, sunnah yang ke-8, disunnahkan bagi makmum untuk berdiri dekat dengan imam ketika solat. Maka jemaah sekalian, kadang sebutkan masuk dalam mazhab Syafi'i sebutkan selama imam dengan jamaah matang sebuah masjid walaupun jarak jauh. Contoh masjid raya imam liku, makmum gedang likut pah pintu jauh saja jarak je. Ketika matang sebuah masjid matang sah solat. Tapi sebutkan kesunahkan ini agar imam dan agar makmum mendekat kepada imam ketika solat. Jadi baik sebelah dari arah kiri ataupun sebelah arah kanan. Wa yadullu alaihi hadits Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha fa qawluhu liyaliyani ay liyaqtarib minni wa fi hadha dalilun ala anna al-qurba min al-imam matlubun fi ay jihatin kan. Qala Ibnu Muflih rahimahullah taala wa yatawajjah ihtimal anna bu'da yaminahu laysa afdal min qurba yasaruhu. Jadi disebutkan dalam hadis dari Abi Mas'ud dari Imam Muslim, Nabi sampaikan, hendaklah kalian mendekat kepadaku, yaitu urun-urun ahlam wan nuha, urun-urun yang akalnya sudah jelas, urun yang faham agama. Jadi yang disebutkan ketika ada dalam solat, saf pertama apalagi di imamnya merupakan diutamakan urun-urun yang lebih faham tentang agama dan solat. Contoh dua atau leher di likut imam. Bahkan ketika imam batal solat, nya urung likut juga maju. Adapun ketika yang gedang ke likut imam anak min, nya beda kondisi. Ketika imam batal semayang, anak tergantung. Maka disunahkan bak saf yang pertamanya urun yang faham, terkhusus di saf yang likut imam pahpah. Adapun yang kaidang anak min ataupun kaidang urun yang biasa, hana masalah. Bahkan hanjib dah larang li ketika kagedang, ini termasuk sebuah kezaliman. Kemudian yang masalah terlanjutkan bacut pembahasan dalam bab lain, yaitu sunanun fis shalah, sunnah-sunnah di dalam solat. Yang enam muqaddimah yang lagak disebutkan oleh Syekh ini, li salati iddatu sunan yahsunu bil musalli an yahrisu 'alaiha faman izdada amalan izdada ajran wa fadlan wa qurban wa mithli hadhihi sunan تكون المفارقة بين الشخصين يدخلان الصلاة في وقت واحد ويخرجان في وقت واحد لكن ما بينهما في الأجر والثواب فرق شاسع لأن أحدهما يأتي بالسنن مع الأركان والواجبات والآخر اكتفى بالأركان والواجبات. Disebutkan oleh Syekhna dalam salatnya beberapa sunnah yang bagi urun yang salatnya harus betul-betul menjaga sunnah-sunnahnya. Karena sebutkan barang siapa yang semakin banyak melakukan sunnah-sunnah, maka urunnya akan semakin lebih mendapatkan pahala, akan semakin lebih mendapatkan keutamaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seukuran dalam mengamalkan sunnah dalam solat, ini yang membedakan antara dua orang yang solat maka dalam shaf yang sama pada waktu yang sama dan keluar dari solat pada waktu yang sama. Tapi perbedaan antara kedua pahalanya dan dengan perbedaan yang sangat jauh, bahkan bisa sejauh antara langit dan bumi, antara dua orang yang down di saf yang sama pada waktu yang sama dan pada solat yang sama. Bahkan karena tidak orang dilakukan solat dengan menjaga rukun, kemudian wajib-wajib solat dan betul-betul menjaga sunnah-sunnah solat. Sedangkan yang lain mungkin kadang ketinggalkan yang sunnah, cuma menjaga rukun dan kewajiban. Maka ini akan disebutkan beberapa sunnah-sunnah yang berkenaan dengan solat. Walis salati sunanun adidah nadzkur minha ma yali. Dalam solat sunnah-sunnah yang cukup mungkin dah sebutkan beberapa macam. Yang pertama as-sutrah. Jemaah sekalian yang disebutkan dengan sutrah. Sutrahnya merupakan penghalang antara tempat solat, tempat urun sujud ketika solat dengan tempat urun lewat. Jadi ketika solatnya gusunnahkan untuk meletakkan sutrah di lekadanya. Nah, ini pertanyaan lun, hukum sutrah? Jumhur ulama mengatakan sutrahnya sunnah. Mengatakan hukum sutrah adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Bahkan disebutkan sutrahnya sunnah. Karena disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, karena Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yusalli bimina ila ghairi jidar. Gebegah oleh Ibnu Abbas, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau salat di Mina, iaitu di tempat haji. Beliau bersolat tanpa menghadap ke arah dinding. Tanpa menghadap ke arah dinding. Yang maksud dinding adalah sutra. Hana penghalang diri ke beliau. Di tempat di Mina. Sehingga jumhur ulama tersebutkan, walaupun hadis perintah tapi hadis sarif. Hadis yang memalingkan dari kewajiban jadi sunnah. Karena perbuatan Nabi pernah ditinggalkan sutra ketika di Mina. Yusannu ittikhadus sutrah. Wa sutrah sunnatun lil imam wal munfarid. Sutrahnya sunnah bagi imam dan juga bagi orang yang solat tidur. Bagi imam jemaah sekalian, maka harus gepeduk sutrah leka. Contohnya imam, maka diletakkan di leka imam. Menancit orang yang solat sendiri. Orang yang solat sendiri juga diletakkan sutrah di leka beliau. Wa ammal ma'mum fa sutratul imam sutratul lahu. Adapun ma'mum, sutrah yang dipeduk oleh imam di leka imam menoknya kaji sutrah bagi ma'mum. Bagi ma'mum. Wa yadullu ala sunnati ittikhadh sutrah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an fihi idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Yang sebutkan sutrah sebutkan dalam hadis Abu Sa'id, Nabi bersabda, jika seseorang di antara kalian salat ke arah, jika tidur di antara orang salat, maka arah disebutkan kedudukan sutra dilika di antara manusia. Hanya hadis panjang nanti akan sebutkan hadis secara rinci. Yang hadisnya disebutkan ini merupakan hadis yang menunjukkan disebutkan sunnahnya sutra. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menjadikan sutra dengan tempat tidur beliau. Jadi gesolat likut tempat. Atau Nabi pernah gepejut sutra dinding, gesolat di likut tembok. Atau Nabi bahkan pernah bersolat di likut bakaya. Bakaya gepejut sebagai sutra. Nabi pernah bersolat di likut tombak. Tombak gepejut sebagai sutra. Dan Nabi pernah juga gepejut sebagai tombak kecil sebagai sutra. Bahkan Nabi juga pernah gepejut sutra, iaitu hewan tunggangan beliau, unta dan sebagainya. Artinya apa? Gedong likut binatangnya. Gepejut sebagai sutra. Di sutrah disebutkan masyru'ah fil umran wal fada. Sutrah dianjurkan baik dalam bangunan, dalam rumah saja, atau di tempat yang terbuka, dan juga ketika kondisi mukim ataupun ketika kondisi safar. Sejepu ketika datang mai rumah pakai sutrah, ketika ke masjid pakai sutrah. Yang kondisi mukim atau ketika safar, lajak ji'u tada matbah masjid contoh ji. Ketika tasolah pada masjid juga ada minta sutra, pelikut tiang ataupun sutra-sutra lain. Baik dalam kondisi takut orang akan lewat di likedanya atau hanya takut lewat orang di likedanya. Contoh orang di rumah. Di rumah kadang-kadang hanya orang lain kecuali keluarga ada. Walaupun dalam kondisi lainnya tetap disunahkan untuk berduduk sutra di likedanya. Bahkan karena sebutkan hadis tidak membedakan antara di tempat bangunan atau di tempat yang terbuka. Oleh anna Nabi kana yastatir fi hadarihi wa safarihi, karena Nabi sebutkan jamun beliau akan jadikan sutra dalam kondisi mukim dan kondisi safar. Sebagaimana hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Yang pertama. Jadi yang pertama sutrahnya boleh dengan sunnah. Tapi baiklah tinggalkan karena le perintah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jadikan sutra. Bahkan nanti akan disebutkan bahkan alasan diperintahkan untuk berpeju sutra. Kemudian juga yang kedua, sunnah yang kedua juga mantap berkenaan dengan sutra. Wa yusannu ad-dunu minas sutra. Dan disunnahkan untuk mendekat kepada sutra. Apa arti mendekat kepada sutra jemaah sekalian? Artinya sutra dengan tempat yang solat dekat tu alajiu. Baik datang ini sutra ini. Leh metel lagi dah. Ini salah. Tapi mendekat dengan sutra. Fa inna sunnah an yakuna baina mawdi'i sujudi baina sutrah qadra mamarra syah. Sebutkan sunnah ji antara tempat sujud tanya dengan sutrah jarak ji seukuran bisa dilewati anak kameng. Kalau be tempat ji lewati anak kameng. Nya contoh tempat lo sujud. Tempat lo sujud. You know. Kemudian sutrah dapur pah seukuran ilikanya. Jadi diliku oleh dengan sutrah anak kameng bisa lewat dekat.
yang sutrah yang ukuran ji yang disebutkan sunnah. Dekat dengan tempat sujud. Hana ji'uh tak gede dan juga hana dempet. Di hadis Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar marrusyah. Sebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dari Imam Bukhari Muslim. Berkata bahwa di antara tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga jidar iaitu sutra yang seukuran bisa dilewati anak kameng. Jalan yang bisa dilewati anak kameng. Jadi ubud, kurang sejengkal dari uledanya. Kemudian wal maqsud bil musalla huwa mawdi'u sujudi. Maksud dengan musalla dalam hadis ini adalah tempat sujud. Wa jaa inda Ahmad wa Abi Daud anna bainahu baina sutra thalathatu adru'. Dan juga ada hadis dari Imam Ahmad dan Abi Daud bahwa antara tempat gedong dengan sutra nya ukuran seukuran 3 hasta. 3 hasta. Berarti ukuran semeter lebih. Nyokon dari ulai dari tempat dong. Contoh soft ino, maka antara soft dong dengan sutroh yang seukuran 3 hasta. Nyo jemaah sekalian tentang mendekat dengan sutroh. Kemudian hukum juga macam berkenaan dengan sutroh yang kelih. Yusannu raddul mar baina yaday al-musalli. Gesunnahkan menahan orang yang lewat di hadapan orang solat. Jadi saya sampaikan jemaah sekalian yang pertama, sutrah hikmah di antara hikmah diperintahkan sutrah agar baik lewat orang solat dilika tanya. Bahkan walaupun lewat ahla masalah kerana pembatas. Yang kedua, untuk membuat tanya lebih khusyuk ketika solat. Hana orang lewat. Atau untuk nak lebih dalam. Sebutkan antara hikmah jipu menjaga solatnya daripada pemutusan solat. Jadi ketika nanti beberapa hal yang lewat kerana akan memutus solatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga di antara hikmah sutra membuat orang lain hana dosa. Membuat orang lain hana dosa ketika lewat kerana solat. Contoh ketika orang lewat kerana solat, maka hana berdosa ketika nak sutra. Lewat liko sutra hana pengaruh. Tapi ketika hana duduk sutra, tanya orang hana mufhum tentang hukum sutra, tentang hukum dosa lewat liko solat, maka orang lain kalau dosa ketika lewat ke urung salat hana sutra. Jadi disunahkan untuk gedun urung yang lewat dari ke urung salat. Di hadis Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahad an yastaza baina yadayhi falyadfa' fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Yang disebutkan jemaah sekalian dalam hadis Abu Sa'id dari Imam Muslim, Nabi bersabda, jika tidur urun nak salat menghadap ke arah sutra, maka kemudian nak urun hendak lewat nyo sutra, kada perlu sutra. Nyo lewat ke sutra hana pengaruh, hana masalah. Tapi bukan Nabi jika kamu perlu sutra, nak urun kena lewat pas tempat yang sujud di ke sutra, dalam sutra, maka falyadfa'u fi nahri, maka hendaklah hentun pada lehernya, hentun. Fa in aba falyuqatilhu, ketika kalian timatan diulang untuk lewat ke salat, maka bunuhlah, kalimat lafal bunuhlah kon arti bunuh, meninggal. Tapi arti yadfa' bisyiddah, itulah dengan kuat. Fa inna ma huwa syaitan, karena orangnya merupakan syaitan. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, tahapan ketika orang lewat lilik ke dan jemaah sekalian. Yang pernah terjadi kisahnya pada Abu Sa'id Al-Khudri ketika salat, nanti orang lewat ke beliau, maka gedun. Ketika lewat gedun, getulak lebih 3. Sehingga ketika jemaah sekalian le salat, orangnya gejak para sahabat gelapor tentang perlakuan Abu Sa'id Al-Khudri. Maka merumpuklah antara Abu Sa'id Al-Khudri dengan 2 sahabat bunuh. Kelihatan sahabat terwatu pakai memperbuatnya pada saudara don. Apakah don ada masalah dengan kalian? Apakah Abu Sa'id kon? Yang merupakan perintah Nabi SAW. Kemudian kena hadisnya. Jadi tahapan pertama ketika orang lewat datang jaro. Ketika gue maka selesai, alhamdulillah. Tapi ketika datang jaro balik 3 detik terobos 3 detik untuk lewat ke tanya solat. Maka disebutkan ina goi tulak bertiga sampai terpujuh dari tempat tanya solat. Maka disebutkan fa inna ma huwa syaitan. Disebutkan orangnya adalah syaitan. Berarti orangnya adalah syaitan. Apakah
urungnya betul-betul syaitan? Ulama le pendapat dalam masalahnya. Sebagai ulama sebutkan arti urungnya adalah syaitan adalah bersama urungnya qarin. Qarin jin jahat yang mengajak urung pada keburukan. Sehingga ketika matang gelewat yang akan mutus solatnya dengan Allah. Pendapat yang kedua adalah urungnya sifat syaitan. Apa sifat syaitan? Sifat syaitan galak memutus antara ibadah tira urung hamba dengan Allah. Urung yang lawat ke solat galak memutus antara ibadah, antara solat tira urung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada hadis dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah qala, idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Dalam hadis Ibnu Umar jelaskan, jika tira urung hendak lewat di likurun solat, maka baiknya pelu. Yang dah pegah bahasa Aceh, baik pelu angin. Baik pelu angin untuk lewat ke kedanya, turn. Tapi ketika bersikeras untuk lewat, maka doronglah dengan kuat karena bersama urungnya qarin, yaitu syaitan. Adapun jika yang lewat di likurun solatnya merupakan perempuan atau ata hitam atau keledai, maka nya betul-betul harus gedun. Harus wajib gedun dalam pendapat yang benar. Bahkan karena heboh hal akan memutus solat. Akan memutus solat tira urung. Lagi sebutkan dalam hadis Imam Muslim. Jadi masalah asa hitam, heboh hal yang bisa memutus solat urung. Anjing hitam, kemudian perempuan yang kabalik, perempuan yang kabalik. Kemudian keledai, himar, keledai. Hebohnya hanya lewat likurung solat. Apa arti memutus solat tira urung? Sebagai ulama agak artikan bahawa dannya pendapat yang betul. Artinya ketika hal-halnya dilewat likurung solat, nya arti memutus solat urung adalah mengurangi pahalanya. Karena heboh hal membuat urung hendak khusyuk lagi ketika solat. Contoh, asa hitam. Bahkan disebutkan dengan asa hitam karena asa hitam disebutkan identik dengan syaitan. Dalam sebagian hadis Nabi dari Imam Muslim disampaikan, al-kalbul aswad syaitan. Asa hitamnya merupakan syaitan. Adapun perempuan yang balik ketika lewat di kurung solat, nya disebutkan fil mar'ah fitnatun wa syighal liqalbil musalli. Ketika lewat urung yang kabalik, apalagi urinon lagak ya masalah yang mahal pegah. Ini pasti akan mengganggu konsentrasi urung solat. Jika fitnah bagi orang yang solat, sehingga membuat pahala haji berkurang karena hana fokus, hana khusyuk. Adapun keledai dengan ati juga hikmah lain guyutun pakon, karena juga bisa membuat orang hana khusyuk. Pakon dengan suara haji. Keledai kata dupu ni bagian keban su keledai sangat mengganggu, nancit ate hitam. Atau bukan bahkan bisa contoh haji ate apa ketika ramayang ti lewat ikluh tanya. Sehingga bisa terganggu fokus. Nyo arti memutus solat. Membuat terganggu urung sehingga menghilangkan pahala. Sebagai ulama disebutkan arti memutus solat, sebagian disebutkan arti adalah membatalkan solat. Ketika heboh halnya dilewat ke urung solat, maka akan membatalkan solat. Yang pendapat sebagian ulama. Kemudian yusannu at-tasawwuk 'inda kulli shalah. Disunnahkan bersiwak pada setiap salat. Wa hadha al-mawdu' ats-tsalits min al-mawadhi' allati yata'akkad ba'ha as-siwak. Ini sebutkan tempat yang ketiga yang paling dianjurkan bersiwak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siwaknya dianjurkan sunnah, maka sunnah yang sangat ditekankan. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebagian hadis disebutkan as-siwak mathharatul lil fam mardatul lirabb. Siwaknya di antara faedah disebutkan Nabi akan membersihkan mulut dan juga akan mendatangkan ridha Allah. Bahkan dalam sebagian hadis yang disebutkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allahnya indah dan mencintai keindahan. Dalam sebagian hadis disebutkan at-tuhur syatrul iman. Kesuciannya merupakan setengah daripada iman. Jadinya tempat yang kelih yang dianjurkan siwak. Nah, tempat-tempat yang dianjurkan siwak. Yang pertama disebutkan yang di antara ketika setiap solat.
Dalam hadisnya disampaikan adalah dalam hadis Abu Hurairah dari Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la au 'ala an-nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli salah." Jika sekiranya hendak memberatkan umat lun atau hendak memberatkan manusia, maka akan memerintahkan orang-orang untuk bersiwak pada setiap salat. Yang menunjukkan jemaah sekalian bagaimana cintanya Nabi dan sayangnya Nabi SAW untuk tanya. Tempat lain yang disunahkan bersiwak yaitu ketika mulut ka berganti. Artinya mulut kamu be disunahkan untuk bersiwak. Kemudian juga indah al-wudu. Sebagai hadis sebutkan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak ma'a kulli wudu. Jika hendak memberatkan umat lun maka akan memerintahkan bersiwak pada setiap wudu. Jid sebelum wudu atau jid ketika berkumur-kumur. Dan juga tempat ketika masuk rumah. Ketika masuk rumah ini juga disunahkan bersiwak. Dan juga ada tempat-tempat yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin jemaah sekalian beberapa sunnah yang disebutkan olehnya yang berkenaan dengan sunnah-sunnah salat. Kemudian nanti akan bahas dalam sunnah yang berkenaan dengan hay'ah, dengan cara salat. Mengangkat tangan, kemudian sunnah ketika buat rakiban, sunnah kepuduk jara, kemudian sunnah balik takbiratul ihram kiban. Ini nanti akan disebutkan di pertemuan yang akan datang. Karena hanya terpisah pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan semoga faedah dan manfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga bisa disampaikan kepada saudara yang lain sehingga kebaikan-kebaikan dan sunnah bisa tersebar. Nabi sebutkan hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, orangnya akan merumpok pahala semisal seperti orang yang mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan dan kekhilafan daripada Allah sendiri dan juga daripada syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.